bisa bertahan nih untuk periode berikutnya. Setelah itu ini harus dirubah supaya orang ini tidak bertahan untuk periode berikutnya. Kalau udah tahu nggak, barangkali ada bocoran nih dari Pak Jokowi atau siapa gitu bahwa di isi kantongnya Bu Mega tuh capresnya tuh siapa sih? Kemarin kan juga dibicarakan tuh ada partai yang pinginnya presidential threshold-nya itu jangan 20%. Memang PDIP sekarang ini sendiri saja sudah bisa mengajukan capres dan bahkan cawapresnya sendiri. Nah, yang nggak bisa ini pingin supaya presidensial threshold-nya diturunkan. Bahkan ada pernah terdengar kalau bisa 0% lah gitu. Kalau menurut Uda ini bagaimana? Setback atau justru akan menjadi lebih baik atau bagaimana nih? Saya waktu perubahan presiden threshold dari 4% ke 20% itu menjadi salah satu pimpinan partai penguasa pada saat itu. Abad keberapa itu, Pak Uda? Ya, abad ke-20 yang lalu ya. Nah, kalau sekarang berubah perilakunya, minta diturunkan, ini adalah satu hal yang tidak konsisten di dalam menjalankan satu komitmen kebangsaan. Memang sih setiap era itu ada pemimpinnya dan setiap pemimpin itu ada eranya. Tapi kalau ada pemimpin yang konsisten dengan sikap kebangsaannya, mengutamakan kepentingan rakyatnya, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok, maka itu adalah sesuatu banget bagi negeri kita ini. Sangat mulia. Jangan ketika ada kepentingan kemudian dirubah agar kita bisa bertahan nih untuk periode berikutnya. Setelah itu ini harus dirubah supaya orang ini tidak bertahan untuk periode berikutnya. Kalau misalnya diturunkan Presiden threshold. nah kalau diturunkan kan udah dapat kesempatan itu untuk jadi capres gitu di salah satu partai yang belum 20% gitu. Iya. Kan populer juga ini udah ini untuk jadi capres gitu loh. Saya hari ini berbangga hati ya, melihat pimpinan-pimpinan partai kita dalam konsep parlemen presiden threshold ini mereka konsisten menjalaninya. Sehingga apa? Mereka secara sukarela mempersiapkan diri untuk dapat bertarung pada kontestasi Pilpres 2024. Seperti Pak Erlangga dengan kawan-kawan, dengan PAN, kemudian dengan satu partai lain lagi, P3 itu membangun komitmen koalisi sehingga mereka dapat memenuhi satu syarat utama dalam pencapresan orang-orang yang akan mereka usung nantinya, yaitu dengan presiden threshold melebihi 20%. Nah, itu satu sikap konsisten. Mereka menjalankan apa yang dulu digagas pihak lain agar presiden threshold itu 20% atau lebih. Mereka menjalankan gitu. Jadi harus konsisten ya. Ya, bagi saya konsistensi itu penting gitu. Penting. Nah, tinggal sekarang kita melihat konsistensi kita itu bermanfaatkah bagi kemaslahatan, bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau saya lihat untuk presiden threshold 20% ini sebaiknya semua teman-teman kita yang menjadi pimpinan parpol bertahan agar 20% itu dijaga. Jadi harus ikut koalisi kalau ingin. Harus menjadi bagian dari koalisi gitu. Nah, supaya itu tadi kalau 0%, katakan semua anggota parlemen, partai di parlemen mengajukan satu nama untuk presiden, satu nama untuk cawapres. Berarti kita punya 9
Capres dan cawapres. Salah satunya udah kan bisa itu. Nah begini udah, kemarin pada waktu Presiden Jokowi berpidato setelah pidato politiknya Ibu Mega, Pak Jokowi menyebut bahwa capres itu sudah ada di kantongnya Bu Mega gitu. Nah, tapi Bu Mega memang ternyata di luar ekspektasi banyak orang gitu, di luar para pengamat malah gitu ya. Ternyata apakah ini bisa disebut kecele atau kecewa gitu karena Bu Mega kok nggak mengumumkan capresnya dibanding ada partai lain itu seperti Nasdem ya sudah capreskan Anies Baswedan. Menurut Uda apa yang terjadi sebenarnya? Saya kira banyak orang yang kecewa atau yang kecele itu tidak memahami filosofis berpikirnya Bu Mega. Bu Mega orang yang menurut saya loh ya, orang yang berpikirnya adalah atas kepentingan bangsa dan negara. Maka dari itu beliau akan mengambil keputusan menurut saya tentang siapa yang akan dicapres dan dicawapreskan untuk pemilu 2024 adalah pada saat peristiwa-peristiwa besar bagi negara kita ini. Beliau saya yakini akan mengumumkan pada saat itu. Kalau diumumkan pada saat ulang tahun partai PDIP yang ke-50 kemarin, memang momen yang tepat. Tapi tepat untuk PDIP yang memeriahkan ulang tahun emasnya PDIP. Bu Mega saya yakini, saya bahkan berdiskusi panjang dengan beberapa teman yang memunculkan debat. Mereka mengatakan, Ibu pasti mengumumkan. Saya bilang, not yet. Tidak. Karena pikiran saya tadi itu, Bu Mega akan mengumumkan pada momen-momen kebangsaan yang dalam skala nasional itu sangat tinggi stratanya. Apakah pada ulang tahun atau haul Bung Karno bulan Juni? No, saya kira tidak. Saya meyakini Bu Mega akan mengumumkan pada saat hari lahir atau lahirnya Pancasila. 1 Juni. Pada saat itulah atau ya kira-kira itulah pada saat momen penting bagi bangsa ini beliau akan umumkan. Itu dalam dugaan saya karena Bu Mega berpikir selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang sangat sakral dan fenomenal. Kalau udah tahu nggak, barangkali ada bocoran nih dari Pak Jokowi atau siapa gitu bahwa di isi kantongnya Bu Mega tuh capresnya tuh siapa sih? Kalau itu saya hanya menduga. Yang tahu sama halnya dengan reshuffle yang orang mengatakan akan dilakukan oleh presiden. Nah, yang tahu tentang reshuffle itu hanyalah presiden dan Tuhan. Kemudian juga tentang cawapres yang akan diumumkan Ibu Mega, yang saya duga tadi akan diumumkan bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila ya. Hanya Tuhan dan Bu Mega juga yang tahu. Begitu secure-nya beliau untuk mengumumkan siapa yang akan beliau usung pada pencalonan presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Bu Mega itu sangat memahami konstelasi berpolitik kebangsaan. Itu yang saya pahami. Oleh karena itu jangan heran PDIP yang begitu berat perjuangannya di era Orde Baru namun survive sampai hari ini era reformasi, bukan hanya survive tapi malah selalu bertengger dan bahkan meningkat elektabilitasnya menjadi satu partai yang terkuat di tanah air. Itu karena sikap kebangsaan oleh seorang pemimpin Bu Mega yang sangat fenomenal. Nah, saya ucapkan selamat kepada Partai PDI Perjuangan atas ulang tahun yang ke-50 Pesta Emas PDIP. Selamat dan sukses selalu.